Kalau dapat ujian apapun itu, jangan Anda ngomel. Asal lulus. SD ujian, lulus, naik SMP. SMP ujian, lulus, naik SMA. SMA ujian, lulus, naik S1. Ibu udah S berapa? Esteller. Harus lulus. S-Magnum. Itulah kenapa apapun yang kita peroleh saat ini sesuai dengan perjuangan kita. Sesuai dengan ujian kita. Bukankah peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon makin besar angin menerpa? Iya, iya. Artinya ujian makin berat, hasilnya makin keren. Iya, iya, iya. Tenang aja, pakai ini. Ada Allah yang ngatur hidup. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Tadi kita ngobrol dengan Bu Lista dengan kegiatannya begitu padat, kegiatannya yang insya Allah banyak membawa manfaat untuk banyak orang. Tapi ya itulah hidup, pasti ada ujian dan cobaannya. Iya insya Allah. Oke, Mah sampaikan sesuatu mengenai ujian di balik kesuksesan. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jikri hitat mainal qulub bi fadlihi tubbar dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ujian di balik kesuksesan. Ada ujian baik, suami ganteng, istri cantik, jabatan naik, insentif, Masya Allah. Penghormatan, harga diri, kekuasaan. Saya tanya Anda mau diuji yang buruk apa yang baik? Tuh kan, curang kan? Dalam tanda kutip, kebanyakan manusia. Kalau diuji dengan yang buruk, banyak yang berhasil. Diuji dengan yang baik, mereka merasa keenakan. Bagaimana menghadapinya? Binatang berkali-kali saya ngomong nih. Jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Otak. Kalau kalian merasa jadi manusia, pakai otak. Jangan pakai nafsu. Nih, Lista. Cucu saya. Makanya kita satu frekuensi, satu jalur. Ada benang merah. Pola berpikirnya sama. Ngapain sih ributin soal harta? Ngapain sih masing-masing punya rezekinya? Asal bergerak. Makanya kalau dapat ujian apapun itu, jangan Anda ngomel. Asal lulus. SD ujian, lulus, naik SMP. SMP ujian, lulus, naik SMA. SMA ujian, lulus, naik S1. Ibu udah S berapa? Esteller. Harus lulus. S-Magnum. Itulah kenapa apapun yang kita peroleh saat ini sesuai dengan perjuangan kita. Sesuai dengan ujian kita. Bukankah peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon makin besar angin menerpa? Iya, iya. Artinya ujian makin berat, hasilnya makin keren. Iya, iya, iya. Tenang aja, pakai ini. Ada Allah yang ngatur hidup. Tadi Lista bilang, Ipan juga bilang, perceraian dibenci oleh Allah. Mana yang dibenci? Kalau suami istri baik-baik, tidak ada permasalahan, mereka bercerai, itu sesuatu yang halal dibenci oleh Allah. Ngomongin tentang perceraian, masa idah itu lagi heboh banget. Karena ada public figure juga yang baru berpisah, tapi sudah kemana-mana diomongin. Itu kan masih masa idah. Nah itu mau dijelaskan mah? Kalau seorang perempuan dicerai oleh suaminya, idahnya kata Allah dalam Al-Quran, salah satu huruf. 3 kali suci. Head keramas. Head keramas. Head keramas. Kalau perempuan dicerai lagi hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Yang kasihan hamil sebulan, dicerai 9 bulan. Yang paling enak hamil 9 bulan. Hari ini dicerai, besok beranak. Nah, masa idah itu tuh apakah tidak boleh keluar rumah sama sekali? Kalau seandainya yang meninggal suaminya, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Masa idah ini dalam tanda kutip, bukan nggak boleh keluar rumah. Tidak boleh melamar, dilamar, menikah. Itu yang diharamkan. Kalau nggak boleh keluar, coba. Kalau kita suami meninggal kayak mama 23 tahun yang lalu. Emang ada orang yang bilang, ih mama dia segitu guru ngaji. Suaminya meninggal, keluar juga. Lu kagak ngerti. Anak gue berapa orang?
Anak asuh saat itu tahun 2000-an tuh 200 orang. Masya Allah. Fakir miskin yang biasa kita santuni lebih dari 300 orang. Tetangga, keluarga. Siapa yang ngumpanin kalau kita nggak keluar? Ada lagi orang bilang, ih mama dede mas suaminya meninggal, baju berem, baju koreng. Ya gue baju itu masa ujung-ujung beli baju hidung. Ya kan? Jadi rasional. Yang namanya idah itu bukan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menikah, dilamar, ental-entil, dan medok itu. Takutnya jadi fitnah nantinya. Bukan takutnya jadi fitnah, bukan. Emang salahnya begitu aturan fikih. Oh gitu. Masalah fitnah fikih. Bu Lisa, ada yang mau ditanyakan ke Mama enggak? So, Boleh. Enggak? Nek, mau nanya. Jadi Kok panggilan nenek sih? Emang ini nenek. udah kebiasaan. Udah nenek. Anak dia manggilnya nenek. Jadi kebiasaan. Nah, Gitu, Nek. Kini dalam sebuah rumah tangga nih misalkan kami tuh sama-sama bawa anak kan, jadi sama-sama bareng. Nah, Sama-sama pernah sama-sama menikah sebelumnya. dan punya anak juga. Masing-masing bawa dari anak. yang sebelumnya gitu kan. Nah, terus sampai sejauh mana sih hak anak gitu dalam mengkomentari ya, hubungan kami itu sebagai sebenarnya kan kita sebagai sebuah keluarga ya harusnya itu bersatu gitu kan. Menjelaskan kenapa sampai menikah kembali dan sebagainya, dan itu juga yang saya sampaikan pada anak-anak saya sebetulnya. Jadi dan gini, mereka yang laki-laki pernah rumah tangga bawa anak, yang perempuan pernah rumah tangga bawa anak, si duda yang beranak 3, si janda yang beranak 2 lalu menikah. Yang kita tanyakan apa sih hak mereka? Untuk mengomentari pernikahan itu maupun perpisahan itu juga. Oke. Ya, jadi yang namanya suami tentu saja ketika berani nikahin emaknya, otomatis berani membiayai kehidupan anak-anaknya. Resiko kawin sama janda, bonus anak 2. Kondisinya dengan mantan itu sama-sama membawa Anak. kisah lama, membawa anak masing-masing. Nah, tapi yang ditanyakan sejauh mana para anak ini dari kedua belah pihak bisa ikut masuk atau ikut campur atau apapun dengan pernikahan yang ada, yang masih ataupun setelah tidak ada. Kalau ditanyakan sejauh mana, kalau memang rasional dan keinginan manusia sebagai manusia yang rasional, pasti kita kepengen anak-anak mengerti ibu yang baru. Anak-anak dari pihak istri mengerti ayah yang baru bagaimana. Cari sisi persamaannya, bukan perbedaannya.